ziarah itu penting. Ziarah itu penting menurut saya. Sampai nggak percaya gak apa-apa. Ziarah itu penting karena dari ziarah ini kita belajar sejarah. Anak kita yang kita ajak ziarah akan bertanya, "Bapak ini siapa?" "Oh, ini anu lagi bapak jadi mbahmu." "Mbahku iku piye?" Nah, cerita. Menceritakan kebaikan orang tua kepada anak-anaknya itu pentingnya ziarah. Anaknya sampean diajak neng Mbah Bonang pasti bertanya, "Ini siapa?" Sampean saat itu menjelaskan, "Ini Sunan Bonang." "Sunan Bonang ini sapa bapak?" "Wis to rene engko sugih sampean." Iki kacau iki perkara ana wong sing model ngene iki. Makanya tujuan ziarah itu ya belajar agar kita bisa menceritakan ke anak cucu kita. Oh, Mbah Bonang itu Mbah Yai namanya Mahdum Ibrahim. Beliau itu anaknya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu anaknya Syekh Asmoro Kondi, Ibrahim Asmoro. Siapa Syekh Ibrahim Asmoro Kondi? Beliau itu dai yang diutus oleh kekhalifahan Turki Utsmani untuk datang ke tanah Jawa ini mengajak dakwah. Jadi kita Islam itu sebab mereka ini. Tiru mereka, jadi pejuang, ngono, itu ziarah. Jangan sampai kita ki sopo Pak Mbah Asmoro Kondi. Lah kok ziarah ning kene, Pak? Selaris ki ning kene le. Iku kacau itu. Itu tidak alah. Iku tambah madharat umpama ziarah kaya ngene madharat. Wong bapak telat ping pisan wae sepi kok. Wah, iki madharat. Kalau seperti itu caranya apa? Madharat. Enggak boleh. Harus dijelaskan. Ziarah. Nabi Yakub matur sama Nabi Yusuf, "Nak, bapak-bapakku yo kangen karo aku tak ziarah." Saya kemanapun ziarah. Kemarin sama Mas Kofik, "Lah yo Pak Yai kok ning Bali barang ki lha opo kok ndelok wong utuh-utuh." Kuwi utekmu fek aku. Wong ndelok wong utuh utekmu, uteke kiai yo ziarah. Kok aneh. Masya Allah, astagfirullah. Jadi akhirnya kita ziarah di makomnya Siti Khotijah. Siti Khotijah itu nama aslinya Gusti Ayu Maderai. Gusti Ayu Maderai itu anaknya Raja Sopofek Pamecutan, anaknya Raja Pamecutan yang saat itu semua Hindu. Kemudian Made Ayu Maderai ini sakit kuning nggak sembuh-sembuh, diobatkan kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya disayembarakan di seluruh Nusantara yang punya kerajaan-kerajaan, diberi pengumuman siapa yang bisa menyembuhkan anakku Gusti Ayu Maderai, maka kalau perempuan akan dijadikan anak angkat oleh raja, kalau laki-laki mau berkenan maka dijadikan suaminya. Akhirnya ada salah satu ulama Jogja mendengar itu, dan ulama Jogja ini punya santri kebetulan namanya Pangeran Cakraningrat yang ada di Madura. Kemudian disuruh, "Nak, ikutlah sayembara itu, siapa tahu kamu mendapatkan hal yang bermanfaat." Ikut, ternyata sembuh di tangan Cakraningrat ini, dinikahkan. Saat itu Maderai menjadi istri keempat dari Cakraningrat. Kok oleh dinikah padahal keempat? Ya nggak apa-apa, wong ridho. Sampai menikah 2-3 ya nggak apa-apa kalau ridho. Maksudnya dia yang ridho, sampai ya ridho. Walaupun nanti yang terjadi antara sabar dan bersyukur. Orang bersyukur masuk surga, orang bersabar juga masuk surga, sama. Orang cantik nikah sama orang yang sangat jelek, sama-sama surga. Yang cantik masuk surga sebab kesabarannya, yang jelek masuk surga sebab syukurnya. Makanya baik ketika yang cantik bertemu dengan suami yang jelek, innalillahi wa inna ilaihi. Nggak apa-apa, orang sabar kekasih Allah, orang sabar masuk surga, orang yang bersyukur juga masuk surga. Ngerti istrinya cantik padahal dia jelek, Masya Allah, seneng, syukur. Nah, akhirnya menikah dengan Cakraningrat, dibawa ke Madura.
dididik secara islami, menjadi mu'alaf, sehingga teguh keyakinannya akan Islam. Setelah berpuluh-puluh tahun rindu kampung halaman, ingin menjenguk saudaranya, ingin menjenguk bapak ibunya, sampai di Pamecutan ternyata dia sholat pakai pakaian putih, sholat sebagaimana sholat kita. Ada patih yang melihat, ini apa, ritual apa, ini bahaya, ini telik sandi dan sebagainya. Dilaporkan kepada Baginda Raja bahwa Putri Maderai bukanlah putri yang dahulu, dia membawa ajaran sesat, dia tidak baik untuk di sini. Akhirnya Raja melihat sendiri dan marah, hukumannya adalah dibunuh. Maka permintaan Ratu Ayu Maderai ini, nggak apa-apa aku dihukum mati, tapi satu permintaanku, kalau nanti bau mayitku berbau harum, maka berikan aku makam yang layak, panggil orang-orang Madura ke sini untuk merawat jenazahku dan makamkan aku di sini selayaknya orang yang mulia. Tapi kalau mayitku ini berbau busuk atau tidak berbau wangi, silahkan perlakukan apa semaumu. Akhirnya ternyata ketika dihukum mati, bau mayitnya ini harum seperti ceritanya Mbah Jabar itu, bau haunya wangi, masya Allah. Akhirnya ayahnya Raja Pamecutan ini menyesal, menangis, akhirnya dimakamkan sampai hari ini. Itu artinya apa? Mempertahankan tauhid itu lebih utama dari semua jabatan dan lain sebagainya. Tapi yakin keringetnya iku wangi, ambune wangi. Soalnya kadang-kadang ono wali loh ini, saya nggak bicara nggak wali. Kadang-kadang wali ono sing ketrucut. Mbah Yai Abdul Jabbar, Mbah Wali Abdul Jabbar itu punya guru namanya Mbah Ganyong, Dinglirip itu loh, Dinglirip. Mbah Jabar itu rak muridnya, seperti Mas Toib murid saya gurunya. Lah Mbah Jabar kan meninggal duluan, kayak Mas Toib mati dhisik. Contoh misalnya lah. Nah Mbah Abdul Jabbar ini ketika meninggal baunya wangi, masya Allah, semerbak wangi, luar biasa wanginya, sehingga makamnya dimuliakan. Lah Mbah Ganyong kan gurunya guyu-guyu, ki lagi murid kue ngene. Dia mengatakan kalau nanti mati saya tidak seperti muridku, maka nggak usah bleki tanah tapi bleki watu ae. Akhirnya betul matinya Mbah Ganyong biasa, tidak bau harum seperti muridnya. Makanya iso uga ngene iki aku karo Mas Toib derajatnya lebih tinggi dia yo, nggak tahu. Masya Allah nggak tahu, tapi ketoknya berat rotan. Rotok berat, tetap rotok berat. Nah ini pentingnya ziarah, ziarah itu tetap penting.